Nah guys, hari ini kita akan mampir ke rumah pasangan selebritis yang sangat aware banget dengan green lifestyle. Bahkan mereka sejak dini ini sudah mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk menjaga lingkungan. Nah ini dia nih. Nah tuh dia orangnya tuh. Nah yuk kita samperin nih. Halo Dila. Tuh pagi-pagi aja nih udah pilah sampah nih. Bener-bener teladan nih buat sahabat Da ini. Memang harus lah kita tuh memilah dari rumah biar ketahuan mana yang daur ulang, mana yang dikompos gitu. Ya kita mulailah dari rumah sendiri pastinya gitu. Ini ada 4. Ada 4 betul. Jadi ada yang organik, ada yang daur ulang khusus yang berbasis kertas, anorganik buat plastik, aluminium dan beling, dan residu dan B3 itu digabung di paling pojok. Wah, aduh, pengen kenal lebih jauh nih. Yuk kita main aja ke dalam. Ayo, iya, ayo boleh dong gitu. Dila, ini Tubuh Hijau Urban apa kabar sekarang? Tubuh Hijau Urban baik sekarang, jadi kita memang selalu berusaha untuk aktif kalau ketika memang kita bisa melakukan kolaborasi ya, tapi setidaknya kalaupun memang sedang tidak aktif pun juga selalu berusaha untuk memberikan tips-tips kepada keluarga yang ada di rumah dan teman-teman bagaimana kita bisa hidup dengan lebih ramah lingkungan. Yuk. Jadi beneran ya sekarang kamu tuh udah berikrar supaya tidak menggunakan lagi kantong plastik sekali pakai? Iya betul, kita memang selalu berusaha ya. Tapi kalaupun kelupaan nggak apa-apa, kita selalu berusaha untuk lebih baik lagi gitu. Oke, duduk biar lebih nyaman. Seru-seru nih. Kita main quiz yuk, kita games yuk. Boleh. Oke, aku punya satu games. Kita pengen asah pengetahuan. Oke, pakai ini. Seorang Dila tentang sampah organik dan anorganik. Oke. Sebetulnya kalau mainan anak-anak itu masuk ke sampah apa sih, Dil? Mainan anak-anak ya, mainan anak-anak itu kan biasanya terbuat dari plastik, dari kertas, itu ya anorganik. Kalau limbah deterjen, itu sebetulnya masuk mana? Limbah deterjen, dia bentuknya cair ya. Mungkin ada yang bertanya dia organik atau anorganik, tapi sekalipun dia bentuknya cair, tapi anorganik tetap. Kertas itu dia masuk kategori apa, Del? Kertas mungkin memang ada yang merasa kertas itu karena bahan dasarnya dari pohon dia organik, tapi karena memang dia sudah melalui proses pabrik dia tetap masuknya anorganik. Kalau biasanya kita masak kan ini kan ada sisa makanan. Betul. Nah ini dia masuknya organik atau anorganik sih? Kalau sisa makanan sekalipun sudah dimasak ya ada proses, tapi ya karena itu proses masih dalam rumah ya jatuh-jatuh tetap organik. Nah terakhir nih, kalau kotoran hewan, kalau untuk kan kita ada yang pelihara kucing, ada yang pelihara anjing. Nah itu dia masuknya kemana? Organik atau anorganik? Kalau yang namanya kotoran ya, itu ya, apapun yang berasal memang dari binatang atau manusia, ya dari organik masuknya sampahnya. Sebenarnya salah satu yang favorit adalah tanaman yang di sini. Bisa kelihatan itu cukup banyak ada di mana-mana. Jadi ini tanaman keladi tikus kalau yang saya diberitahunya. Yang mungkin pada umumnya kita tahu itu kan tanaman bisa mengurangi bahkan sampai 30% polusi udara ya gitu. Maksudnya memang entah itu debu yang kurang baik atau bahkan radikal bebas. Nah, yang memang fokus ke menetralisir radikal bebas adalah si tanaman keladi tikus ini gitu. Sama jadi, pohon pandan Bali ini juga barengan namanya ya gitu. Okay. Ngomong-ngomong Rai sama Budi gimana ngelihat kamu tuh peduli banget sama lingkungan dan sebegitu ketat banget gitu ya untuk menjaga lingkungan kita gitu. Iya. Bersyukurnya mendapat pasangan yang juga kurang lebih punya prinsip yang sama dengan saya ya gitu. Walaupun dia memang berbeda industri, saya memang di pendidikan, tapi dia pun juga merasa sama pentingnya untuk kita selalu berbudaya ramah lingkungan. Kalau anak ya mungkin saya berusaha juga untuk mengaplikasikan apa yang dulu orang tua saya lakukan pada saya, yaitu menumbuhkan rasa cinta, membangun rasa cinta terhadap lingkungan itu ya salah satunya dengan kita banyak berinteraksi dan bermain dengan lingkungan itu. Jadi saya pun juga berusaha untuk menerapkan itu pada anak saya. Jadi dari mengenal kita jadi menyayangi, jadi ingin menjaga gitu ya. Jadi justru kalau kita merasa memiliki itu bukan posesif tapi justru kita jaga.
Jadi kalau ini adalah kebun yang di dalam rumah gitu ya. Jadi selain memang ada yang di depan, tapi juga ada yang di dalam rumah juga beserta mini komposter. Jadi sekalipun memang ada sampah yang dibuang di luar, tapi saya juga berusaha untuk memproses sampah organik kecil-kecilan di rumah. Oke. Budi juga suka nanam ya? Betul, dia kadang semangat sekali untuk membantu merawat tanamannya minimal. Tapi kalau Budi itu dia ada tanaman yang favorit nggak sih? Kalau tanaman, tapi mungkin yang dia kemarin sempat sedih tuh udah ngerawat kaktus dari kecil. Nggak, sekarang nggak ada. Tapi sayangnya apa mungkin karena, tapi justru di situ malah jadi proses belajar dia ya gitu. Jadi proses dia, iya memang apapun itu makhluk itu ya ketika kita rawat dan seandainya jadi tidak hidup lagi itu ya memang itu sesuatu yang sedih ya gitu. Jadi dia melalui proses itu pun juga justru malah jadi ingin menjaga ketika nanti yang dia jadi belajar berikutnya. juga ya. Betul. Dari betul, proses betul. tadi ya. Betul. Ceritain dong, kamu kan juga sama keluarga suka jalan-jalan. Nah, aku mau dong ceritain tentang ini apa sih, foto apa? Foto, oh foto yang ini lagi di tengah pandemi ya, kita ya berusaha untuk tidak di tempat yang tertutup ya, tidak dalam ruangan tertutup gitu. Terus akhirnya dari teman-teman di Bogor ini kita punya ide untuk main di kali. Beberapa keluarga bersama-sama, terus tentunya dengan bertanggung jawab ya. Jadi kita memang datang ke sana, kalaupun memang membuat sampah, bawa sampahnya juga pun kita bawa pulang. Jadi ini adalah kita sedang menikmati kali di situ. Gitu. Tapi suka alam banget ya, kayak ini nih, ini juga kayaknya alam juga nih. Oh iya betul, ini kita lagi berlibur ke teman-teman kita, mengunjungi teman-teman kita di Australia waktu itu. Terus ya memang selain mall-mall dan kota-kotanya yang menarik ya gitu, tapi waktu itu saya berpesan, tapi saat minta satu hal, mau minta hiking. Jadi akhirnya memang diajaklah ke teman kita kira-kira 1,5 jam dari kota, terus ya kita hiking. Dan ini pun Budi juga tidak menjadi halangan ya, waktu dia masih kecil ya digendong, gantian lah saya sama suami. Jadi gantian ya. Tapi suka cari-cari hidden gem kayak gini juga ya? Portibi Farm namanya, ini pun juga sangat dipermudah sekarang dengan akses tol itu di daerah Sukabumi. Dia punya beberapa rumah-rumah kecil dan justru tidak ada wifi. Para tamu itu ya kalau berkumpul ya di tengah gitu. Atau ketika mereka beristirahat, ya beristirahat benar. Gitu. Mbak Dila, terakhir apa sih yang sekarang jadi mimpinya teman-teman Tumbuh Hijau Urban? Oke, jadi kalau mimpi dari teman-teman Tumbuh Hijau Urban itu mengharapkan untuk bisa semua orang, jutaan orang itu justru berusaha untuk menjalani gaya hidup ramah lingkungan, zero waste dan lain-lain. Banyak banget ya cerita hari ini, inspirasinya juga banyak, pengalamannya juga banyak yang bisa kita pelajari dari Mbak Dila. Mudah-mudahan bermanfaat. Dadah, thank you Hati-hati. Dila. Terima Bye. kasih ya. Main lagi ya. Dah.